Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil rekayasa ide saya tentang pengembangan pembelajaran ilmu bahasa Indonesia yang bersandarkan nilai-nilai Pancasila melalui pengajaran teks cerita sejarah dan biografi. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dari kelas Rigor D Universitas Negeri Medan. Pembahasan yang pertama yaitu adalah latar belakang dari rekayasa ide saya, yaitu Pancasila merupakan dasar negara. Oleh sebab itu, Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadikan pedoman rakyat Indonesia, salah satunya pada pendidikan di Indonesia. Pembelajaran Pancasila tidak hanya diajarkan melalui pembelajaran PKN saja, melainkan pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mata pelajaran bahasa Indonesia merupakan media yang dapat mengajarkan Pancasila, salah satunya pada materi teks, cerita sejarah, dan teks biografi, di mana mata pelajaran ini dapat menceritakan sejarah terbentuknya Pancasila dan bagaimana nilai-nilai dasar Pancasila, serta menjadikan sebagai pedoman hidup bagi siswa. Permasalahan pembelajaran bahasa Indonesia mengenai hubungan dengan Pancasila, di sini guru dituntut untuk mampu memberikan media pembelajaran yang dapat mendukung dan sesuai kepada siswa dalam membuat teks sejarah dan teks biografi yang dapat diterapkan sejarah Pancasila dan tokoh-tokoh dalam membentuk Pancasila yang dijadikan pedoman dan dapat membangun karakter diri. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan rekayasa ide. Di sini rekayasa ide tersendiri memiliki tujuan untuk membangun ide dalam meningkatkan pendidikan karakter berbasis Pancasila pada mata pelajaran bahasa Indonesia melalui materi teks sejarah dan teks biografi, dan ini bertujuan untuk dapat membantu siswa memahami moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Selanjutnya yaitu manfaat rekayasa ide. Manfaat dari penulisan rekayasa ide ini adalah membantu mahasiswa berpikir kritis serta mampu menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan permasalahan. Yang kedua yaitu dapat menjadi sarana dan prasarana guru dan calon guru menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan dan berfokus pada materi teks, namun juga mengajarkan pendidikan karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya yaitu ada permasalahan umum. Pendidikan di Indonesia harus dirumuskan dan dirancang sebaik mungkin sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan harapan dan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia tanpa mengurangi suasana yang mengarah kebebasan serta dapat bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ketidaktepatan guru menerapkan metode dan model dalam pengajaran yang dibawakan. Masalah yang dialami setiap pembelajaran memang amat kompleks. Masalah ini datang bisa dari kurikulum, guru, siswa, serta sarana dan prasarana maupun sumber belajar dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada pengaruh ketidaktepatan dalam menggunakan teknologi Pancasila. Pancasila itu merupakan ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arahan pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Secara pesatnya kemajuan iptek tersebut memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya segala informasi yang masuk tanpa adanya proses penyaringan yang ketat. Yang ketiga yaitu adanya kurang kesadaran guru mata pelajaran lain bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila. Selain itu, keberadaan guru itu sangat penting. Mata pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik juga penting karena dalam mata pelajaran tersebut dapat melatih karakter setiap peserta didik termasuk bahasa Indonesia. Menurut KTSP 2006, Depdiknas 2006 halaman 317, secara mendasar bahasa Indonesia merupakan pembelajaran diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik yang berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ada pembahasan selanjutnya yaitu ada solusi dan pembahasan. Yang pertama yaitu ketidaktepatan guru menerapkan metode dan model dalam pengajaran yang dibawakan. Yang pertama yaitu guru dapat menerapkan metode melalui pembelajaran teks cerita. Pada pembelajaran Pancasila melalui pembelajaran teks cerita sejarah ini
Siswa dapat menuangkan gagasannya melalui tulisan. Misalnya pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi teks cerita sejarah Pancasila menjelaskan nilai-nilai penting Pancasila. Jadi anak diminta untuk menjelaskan secara singkat bagaimana sejarah dan perjalanan para tokoh dalam membentuk Pancasila dan bagaimana para tokoh berjuang dalam membentuk suatu ide-ide dan membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua yaitu melalui teks biografi. Nah, pada melalui teks biografi ini siswa diminta untuk menuliskan tokoh-tokoh nasional yang berisikan sebuah cerita tentang riwayat hidup tokoh nasional yang dapat dipahami, didalami, dan diteladani. Dengan cara begitu, peserta didik dapat menumbuhkan semangat cinta tanah air serta mempunyai semangat kebangsaan untuk membangun negara Indonesia. Yang kedua yaitu pengaruh ketidaktepatan dalam menggunakan teknologi. Untuk menghindari pengaruh buruk dari perkembangan iptek, maka kita harus bersikap selektif dalam menghadapinya, menggunakan teknologi sesuai kebutuhan, mencari kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, melestarikan budaya lama yang baik dan menerima budaya baru yang sesuai dengan bangsa dan agama. Yang ketiga yaitu kurangnya kesadaran pihak sekolah bahwa pentingnya penerapan nilai Pancasila. Implementasi nilai Pancasila di sekolah hendaknya diterapkan sejak usia kanak-kanak, sehingga di era digital saat ini kita tidak ditanamkan dari masa kanak-kanak akan terpengaruh ketika sudah beranjak remaja dan dewasa. Maka setiap sekolah diharapkan dengan sungguh-sungguh dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2, yaitu Pendidikan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pada pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan terakhir yang mengenai kesimpulan dari rekayasa ide yang saya buat. Saya mempunyai kesimpulan bahwa tidak hanya mata pelajaran PKN ataupun Pancasila saja yang mengajarkan nilai Pancasila, tetapi mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun mata pelajaran lain dapat menyesuaikan dengan materi serta memberikan metode pembelajaran kepada peserta didik yang sesuai. Serta pengajaran nilai-nilai Pancasila ini dapat diajarkan dan diterapkan sejak dari kanak-kanak sampai dewasa, dari lembaga kelompok bermain sampai tingkat perguruan tinggi, agar dari usia dini peserta didik dapat paham benar apa itu Pancasila dan bagaimana cara pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Di era digital saat ini, bangsa Indonesia harus mereformasi di bidang pendidikan dengan menciptakan sistem yang relevan. Baik, sekian presentasi rekayasa ide saya pada kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas kesalahan dalam penyampaian presentasi rekayasa ide ini. Saya Siti Hadijah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.